Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harapkan pada pagi hari ini kalian masih dalam keadaan sehat walafiat meskipun kalian belajar dari rumah. Pada pagi hari ini kita akan membahas bab 2, persamaan kuadrat. Adapun bagiannya, yang pertama adalah pengertian persamaan kuadrat, yang kedua menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Masih bersama dengan Ibu Sri Wahyuni. Tujuannya, yang pertama adalah siswa dapat mengetahui pengertian persamaan kuadrat berbagai bentuk dan variabel. Yang kedua, siswa dapat mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, atau dengan menggunakan rumus. A. Pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A, B, C bilangan real dan A tidak sama dengan 0. X disebut variabel, A disebut koefisien dari X pangkat 2, B disebut koefisien dari X, C disebut konstanta. Contoh soal. Perhatikan beberapa persamaan kuadrat berikut. 1. X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0. 2. 4Y pangkat 2 ditambah Y sama dengan 0. 3. R pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 0. 4. 2K pangkat 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0, kita cari nilai A-nya. A adalah koefisien dari X pangkat 2. Nah, di sini tidak ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya, berarti nilai A-nya sama dengan 1. Kemudian B. B adalah koefisien dari X, yaitu 2. Kemudian C adalah konstanta, yaitu angka yang tidak ada variabelnya. Berapa nilainya? Negatif 8. Kemudian yang kedua, 4Y pangkat 2 ditambah Y sama dengan 0, nilai A-nya adalah koefisien dari Y pangkat 2, yaitu 4. Kemudian nilai B-nya adalah koefisien dari Y, di sini tidak ada angkanya, kalau tidak ada angkanya berarti nilai B-nya sama dengan 1. Kemudian C, nah di sini tidak ada konstantanya ya, sehingga nilai C-nya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, R pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 0. Nilai A-nya adalah koefisien dari R pangkat 2. Di sini tidak ditulis. Kalau tidak ditulis berarti nilai A-nya sama dengan 1. Kemudian nilai B-nya adalah koefisien dari R. Nah, di sini tidak ada sehingga kita tuliskan nilainya adalah 0. Kemudian C adalah negatif 4. Kemudian yang keempat, 2K pangkat 2 sama dengan 0, nilai A-nya adalah koefisien dari K pangkat 2 yaitu 2. Kemudian nilai B-nya adalah koefisien dari K tidak ada sehingga kita tuliskan B-nya 0. Dan nilai C-nya adalah konstantanya, ternyata di sini tidak ada sehingga kita tuliskan 0. B. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. 1. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Berikut adalah beberapa bentuk persamaan kuadrat yang dapat difaktorkan, antara lain A. Bentuk AX pangkat 2 ditambah C sama dengan 0. Untuk mendapatkan akar-akar penyelesaian X yang real, maka bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat difaktorkan jika tanda A dan C berlawanan. Contoh soal. Tentukan akar-akar persamaan 16X pangkat 2 dikurang 64 sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah, perhatikan bilangan 16X pangkat 2 dengan bilangan 64. Ternyata kedua bilangan ini bisa diakarkan. Akar dari 16X pangkat 2 adalah 4X, sehingga kita tuliskan 4X pangkat 2 dikurang
akarnya 64 adalah 8, sehingga kita tuliskan 8 pangkat 2 sama dengan 0. Masih ingat bentuk A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 kalau difaktorkan adalah A plus B dan A dikurang B. Jadi bentuk 4X pangkat 2 dengan 8 pangkat 2 kalau difaktorkan menjadi 4X ditambah 8, 4X dikurang 8, sama dengan 0. Selanjutnya, 4X ditambah 8 sama dengan 0, 4X sama dengan 0. Nah, ini ada positif, kalau pindah ruas menjadi negatif 8, 4X sama dengan 0 dikurang 8 sama dengan negatif 8, maka X-nya adalah negatif 8 dibagi 4. X-nya sama dengan negatif 2. Atau 4X dikurang 8 sama dengan 0, atau 4X sama dengan 0. Nah, negatif 8 kalau pindah ruas menjadi positif 8. Atau 4X sama dengan 0 ditambah 8 hasilnya adalah 8. Atau X sama dengan 8 dibagi 4. Atau X-nya sama dengan 8 kalau kita bagi 4 hasilnya 2. Jadi, akar-akar dari persamaan 16X pangkat 2 dikurang 64 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 2. B. Bentuk AX pangkat 2 ditambah BX sama dengan 0. Dapat diselesaikan dengan memfaktorkan dan mengubah persamaan kuadrat itu menjadi X dikali AX ditambah B sama dengan 0. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 5X pangkat 2 ditambah 40X sama dengan 0. Adapun penyelesaiannya adalah perhatikan di sini, bentuknya sama-sama ada variabel X, sehingga kalau difaktorkan menjadi X dikali 5X ditambah 40 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau 5X ditambah 40 sama dengan 0. 5X sama dengan 0 dikurang 40. 5X sama dengan negatif 40. Maka X-nya sama dengan negatif 40 dibagi 5. X-nya sama dengan negatif 8. Jadi, himpunan penyelesaiannya Ibu singkat dengan HP. Jadi HP-nya sama dengan, buka kurung kurawal, di sini ada bilangan 0 dan di sini juga ada bilangan negatif 8. Jadi kalau dituliskan adalah yang kecil dulu, sehingga kita tuliskan negatif 8,0. C. Bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Contoh soal. Tentukan akar-akar dari persamaan X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Adapun penyelesaiannya adalah, perhatikan bilangan 12. Nah, caranya adalah kita cari faktor dari bilangan 12, yaitu 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Langkah selanjutnya adalah perhatikan tandanya di sini adalah plus. Maka caranya adalah kita jumlahkan. 1 dengan 12 kalau dijumlahkan menjadi 13, 2 dengan 6 kalau dijumlahkan menjadi 8, 3 dengan 4 kalau dijumlahkan menjadi 7. Selanjutnya perhatikan di sini ada angka 7, di sini juga ada angka 7. Jadi untuk pemfaktoran yang digunakan adalah angka 3 dan
4. Kemudian di sini perhatikan tandanya plus. Maka kedua-duanya adalah plus. Kenapa kedua-duanya adalah plus? Karena plus dikali plus hasilnya plus. Kemudian bentuk faktornya adalah X pangkat 2 kalau difaktorkan bentuknya menjadi X ya. Jadi X, ini juga X sama dengan 0. Nah, angka yang digunakan adalah angka 3 dan angka 4. Kemudian kedua-duanya tandanya adalah plus. X ditambah 3 sama dengan 0. X sama dengan 0 dikurang 3. X sama dengan negatif 3. Kemudian yang satunya lagi ya. X ditambah 4 sama dengan 0. Atau X sama dengan 0 dikurang 4. Atau X sama dengan negatif 4. Jadi akar-akar dari persamaan X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 4. Contoh soal. Tentukan akar-akar dari persamaan X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Adapun penyelesaiannya, kita cari faktor dari bilangan 12 yaitu 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Kemudian perhatikan di sini tandanya adalah plus, maka caranya adalah kita jumlahkan. 1 dengan 12 kalau dijumlahkan jadi 13, 2 dengan 6 kalau dijumlahkan jadi 8, 3 dengan 4 kalau dijumlahkan jadi 7. Kemudian perhatikan di sini ada angka 7, di sini juga ada angka 7. Maka untuk pemfaktoran yang digunakan adalah angka 3 dan angka 4. Kemudian di sini tandanya negatif, maka kedua-duanya adalah negatif. Kenapa? Karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi bentuk pemfaktorannya adalah X, ini juga X sama dengan 0, angka yang digunakan adalah 3 dan 4, kemudian tandanya sama-sama negatif. X dikurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 0 ditambah 3, X sama dengan 3. Atau X dikurang 4 sama dengan 0, X sama dengan 0 ditambah 4, X sama dengan 4. Jadi, akar-akar dari persamaan X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0 adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan 4. Contoh soal. Akar-akar dari persamaan X pangkat 2 dikurang X dikurang 12 sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita cari faktor dari 12, yaitu 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Kemudian perhatikan di sini tandanya kurang. Berarti caranya adalah kita cari selisihnya atau bedanya. 1 ke 12 bedanya adalah 11, 2 ke 6 bedanya adalah 4, 3 ke 4 bedanya adalah 1. Selanjutnya perhatikan di sini variabel X di sini tidak ada koefisiennya ya, tidak ditulis. Kalau tidak ditulis berarti nilainya adalah 1. Sehingga angka yang digunakan untuk pemfaktoran adalah 3 dan 4. Perhatikan lagi di sini tandanya negatif. Kalau tandanya negatif, angka yang besar itu yang negatif, angka yang kecil yang positif. Kenapa? Karena positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Jadi bentuk faktornya adalah X sama dengan 0, angka yang digunakan adalah 3 dan 4, 3 tandanya positif, 4 tandanya negatif, X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan 0 dikurang 3, X sama dengan negatif 3.
atau X dikurang 4 sama dengan 0, atau X sama dengan 0 ditambah 4, atau X sama dengan 4. Jadi, akar-akar dari persamaan X pangkat 2 dikurang X dikurang 12 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 4. Contoh soal. Tentukan akar-akar dari persamaan X pangkat 2 ditambah X dikurang 12 sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah kita cari faktor dari bilangan 12. Berapa saja? 1 kali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Selanjutnya perhatikan di sini tandanya kurang ya, berarti kita cari selisihnya ya. 1 ke 12 selisihnya adalah 11, 2 ke 6 selisihnya adalah 4, 3 ke 4 selisihnya adalah 1. Langkah selanjutnya perhatikan di sini variabel X-nya. Koefisiennya tidak ditulis. Kalau tidak ditulis berarti nilainya adalah 1. Sehingga angka yang digunakan adalah 3 dan 4. Kemudian perhatikan lagi di sini tandanya plus. Maka angka yang besar itu yang plus. Jadi bentuk faktornya adalah X, ini juga X, sama dengan 0. Angka yang digunakan adalah 3 dan 4. 3 tandanya negatif, 4 tandanya positif. X dikurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 0 ditambah 3. X sama dengan 3. Atau X ditambah 4 sama dengan 0. Atau X sama dengan 0 dikurang 4. Atau X-nya sama dengan negatif 4. Jadi, akar-akar dari persamaan X pangkat 2 ditambah X dikurang 12 sama dengan 0 adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 4. B. Bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 20 sama dengan 0. Adapun penyelesaiannya, langkah awal adalah kita kalikan bilangan 2 dengan 20. Diperoleh hasilnya adalah 40. Langkah selanjutnya adalah kita cari faktor dari 40, yaitu 1 dikali 40, 2 dikali 20, 4 dikali 10, dan 5 kita kalikan dengan 8. Kemudian di sini tandanya negatif, maka langkah selanjutnya adalah kita cari selisihnya dari bilangan 1 dengan 40 selisihnya adalah 39, 2 dengan 20 adalah 18, 4 dengan 10 adalah 6, 5 dengan 8 adalah 3. Selanjutnya perhatikan di sini ada angka 6, di sini juga ada angka 6. Maka yang digunakan adalah angka 4 dan angka 10. Nah, perhatikan lagi di sini tandanya plus, maka angka yang besar adalah yang plus. Jadi 10 itu plus, kemudian 4 adalah kurang. Selanjutnya, 2X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 20 sama dengan 0. Yang akan kita uraikan adalah plus 6X-nya ya. Jadi 2X pangkat 2-nya tetap. Nah, 6X itu kita uraikan adalah dari bilangan 4 dan 10. 4-nya negatif, jadi negatif 4X ditambah 10X dikurang 20 sama dengan 0. Jadi 4
X ya, negatif 4X kalau ditambah 10X hasilnya adalah positif 6X. Selanjutnya kita kelompokkan. Nah, 2X pangkat 2 dikurang 4X kalau difaktorkan menjadi X dikali 2X dikurang 4. Kemudian jangan lupa di sini ya, bentuknya harus sama yang ada di dalam kurung ya. Jadi sama-sama 2X dikurang 4. Nah, di sini ada 2X, di sini ada 10X. Maka 2X harus dikalikan dengan plus 5. Nah, plus 5 kalau dikali negatif 4 hasilnya adalah negatif 20. Jadi bentuk faktornya adalah X, nih, X plus 5 dengan 2X dikurang 4 sama dengan 0. X plus 5 sama dengan 0, X sama dengan 0 dikurang 5, X sama dengan negatif 5. Atau 2X dikurang 4 sama dengan 0, atau 2X sama dengan 0 ditambah 4, atau 2X sama dengan 4, X sama dengan 4 dibagi 2, maka X-nya sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya Ibu singkat dengan HP, jadi HP-nya sama dengan buka kurung kurawal. Di sini ada bilangan negatif 5, di sini ada bilangan 2. Yang kita tuliskan adalah yang kecil dulu, jadi negatif 5,2. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 25 sama dengan 0. Adapun penyelesaiannya, kita kalikan bilangan 2 dengan 25. Hasilnya adalah 50. Langkah selanjutnya adalah kita cari faktor dari bilangan 50, yaitu 1 dikali 50, 2 dikali 25, 5 dikali 10. Selanjutnya di sini perhatikan tandanya adalah kurang, maka kita cari selisihnya ya. 1 ke 50 selisihnya adalah 49, 2 ke 25 adalah 23, 5 ke 10 adalah 5. Kemudian di sini perhatikan di sini ada angka 5, di sini juga ada angka 5, maka yang kita gunakan angka 5 dan angka 10. Kemudian di sini tandanya negatif, maka angka yang besar itu yang negatif. Nah, positif kali negatif adalah negatif. Selanjutnya, 2X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 25 sama dengan 0. Nah, ini 2X pangkat 2 kurang 5X ini kalau diuraikan menjadi plus 5X dikurang 10X dikurang 25 sama dengan 0. Ini kita kelompokkan ya. Jadi faktornya adalah X dikali 2X ditambah 5. Nah yang di sini juga 2X ditambah 5. Sama dengan 0. 2X agar hasilnya negatif 10X adalah negatif 5. Maka bentuk faktornya adalah X dikurang 5 dengan 2X ditambah 5 sama dengan 0. X dikurang 5 sama dengan 0. X sama dengan 0 ditambah 5. X sama dengan 5. Atau 2X ditambah 5 sama dengan 0. Atau 2X sama dengan 0 dikurang 5. Atau 2X sama dengan negatif 5, maka X-nya adalah negatif 5/2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5/2,5. Tugas di rumah. Ibu berikan 10 soal. Tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.